Daftar pemilih merupakan daftar warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih pada pemilu yang ditetapkan oleh KPU berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, khususnya di Bangka Selatan saat ini sudah memasuki tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yakni ditandai dengan masa pencocokan dan penelitian atau coklit yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP. Kali ini, Bawaslu Bangka Selatan berangkat menuju Kecamatan Kepulauan Pongo, sebuah kecamatan terluar di Bangka Selatan. Perjalanan menuju Kepulauan Pongo dapat ditempuh dalam waktu 3 hingga 4 jam dengan menaiki kapal penumpang dari Pelabuhan Sadai. Beruntung, hari ini cuaca cukup bersahabat. Biasanya di bulan Agustus cuaca kurang baik untuk berlabuh. Hari ini, jumlah penumpang kapal cukup padat. Banyak penumpang menyeberang ke Pongo karena ini adalah pelayaran pertama pasca Lebaran Idul Adha. Saya bersama Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Azhari, naik di bagian atas karena di dalam kabin sudah dipenuhi penumpang. Sepanjang perjalanan menuju Pulau Pongo, kami disuguhi pemandangan gugusan pulau yang indah serta ombak yang tenang. Kecamatan Kepulauan Pongo memiliki 2 desa, yakni Desa Pongo dan Desa Celagen. Total daftar pemilih tetap pada pemilu 2019 lalu sejumlah 3.021 mata pilih sekecamatan Kepulauan Pongo. Selain keindahannya dan hasil laut yang melimpah, Kepulauan Pongo pernah dinobatkan sebagai Pulau Pemilu pada tahun 2017 oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jejaknya masih tersisa hingga kini, yakni berupa nama jalan pengawasan dan jalan pemilu. Tentu saja ini menjadi semangat tersendiri bagi kami yang sedang menjelajah daftar pemilih di pulau yang eksotis ini. Sebagian besar penduduk di pulau ini adalah nelayan. Terkadang banyak nelayan yang melaut jauh dari Pongo dan tidak pulang ke rumah dalam kurun waktu beberapa hari atau bahkan lebih. Tentu hal ini menjadi kendala bagi PPDP dalam melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Bagi Bawaslu Bangka Selatan, pengawasan hak pilih adalah kegiatan yang sangat penting karena menyangkut hak pilih masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah yang diharapkan. Bagi Bawaslu, menjaga hak pilih adalah keharusan. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam hak pilih, termasuk pemilih kategori disabilitas. Bersama Panwascam Kepulauan Pongo beserta pengawas desa, kami melakukan monitoring ke lapangan. Nah, di sini bersama saya Dedi Ganan, staf dari Bawaslu Kabupaten Selatan. Di sini kita melakukan monitoring evaluasi terhadap salah yang masuk dalam kategori disabilitas, yaitu disabilitas mental. Ini kita melihat yang di belakang saya di sini adalah rumah. Sanol, pemilih dengan kategori disabilitas mental. Setelah kami lakukan pengecekan, namanya sudah tertera dalam stiker. Artinya, dia berhak menggunakan hak pilihnya nanti tanggal 9 Desember 2020. Selanjutnya, kami menuju rumah pemilih yang teridentifikasi ganda. Pengawasan hari ini menjadi sebagian kecil catatan dalam penyusunan daftar pemilih hingga ditetapkan. Bawaslu khawatir jika ada pihak tertentu yang memanfaatkan daftar pemilih ganda. Maka, sekecil apapun Bawaslu berusaha mencegah terjadinya pelanggaran ataupun sengketa di pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini. Untuk memastikan warga yang memiliki hak pilih tercantum dalam daftar pemilih, Bawaslu membuka posko pengaduan di seluruh desa. Masyarakat dapat melapor ke posko tersebut jika namanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Sebagai bentuk pencegahan, Bawaslu tak pernah berhenti menghimbau kepada jajaran KPU agar memaksimalkan pemutakhiran data pemilih agar tercipta daftar pemilih yang akurat. Dengan memaksimalkan pencegahan, hak pilih masyarakat dapat terakomodir saat di TPS nanti. Keberhasilan pesta demokrasi tidak diukur dari seberapa banyak penindakan, namun seberapa baik pencegahan yang telah dilakukan.
Pencegahan adalah garda terdepan dalam mendidik bangsa untuk melahirkan nahkoda yang berkualitas dan tentu saja harus dipilih melalui pesta demokrasi yang berkualitas.